Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Matematika Bisnis. Soal pertama adalah terkait penyusutan. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT Masbay membeli sebuah mesin seharga 75 juta untuk memperlancar produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya itu 7 juta. Mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus. Pertanyaannya adalah 1. Biaya penyusutan per tahun, dan yang kedua adalah buatlah tabel penyusutan. Terakhir adalah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. C atau harga perolehannya itu 75 juta, S atau nilai sisa itu 7 juta, dan N atau masa manfaat itu 5 tahun. A-nya kan tadi biaya penyusutan per tahun dari pertanyaannya. Nah, rumusnya itu RK sama dengan dalam kurung C dikurang S dibagi N. Lalu C-nya ini dari harga perolehan yaitu 75 juta dan S-nya ini atau nilai sisanya itu 7 juta. Jadi 75 juta dibagi 7 juta lalu dibagi N. N itu 5 tahun ya. Jadi hasilnya itu 13.600.000 rupiah. Selanjutnya masih dalam soal 1, poin B, yaitu buatlah tabel penyusutan. Jadi untuk 1 Agustus 2020 nilai bukunya masih full yaitu 75 juta, diambil dari harga mesin tersebut. Selanjutnya dari 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dasar penyusutannya itu adalah 68 juta. Ini diambil dari 75 juta dikurangi 7 juta. Lalu penyusutannya itu dari 5 dibagi 12 dikali biaya penyusutan per tahun. Lalu 5 ini dari bulan Agustus ke bulan Desember, dan 12 itu dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Selanjutnya akumulasi penyusutan tahun pertama. Nilainya masih sama dengan penyusutan tahun pertama, dan di nilai buku ini adalah hasil nilai buku 1 Agustus 2020 dikurangi dengan penyusutan tahun pertama. Itu hasilnya 69 sekian ya teman-teman. Dan di periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dasar penyusutannya sama dengan periode sebelumnya ya teman-teman. Lalu di penyusutan periode kedua ini kan full 1 tahun, jadi langsung tulis saja 13.600.000 rupiah ya. Ini adalah penyusutan full di setiap tahun. Lalu diakumulasi penyusutan tahun kedua nilainya itu 19 juta sekian. Itu dari akumulasi tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Dan di nilai bukunya ini masih sama rumusnya, yaitu nilai buku tahun pertama dikurangi penyusutan tahun tersebut. Dan di periode 3 sampai dengan 5 perhitungannya sama persis dengan periode kedua ini ya teman-teman. Lalu di periode terakhir itu hanya dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Juli 2025, dan di dasar penyusutannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu di penyusutan tahun terakhir itu adalah 7 juta sekian. Itu dari 7 dibagi 12 dikali penyusutan per tahun. 7 itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Lalu 12 itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Dan diakumulasi penyusutan dan di nilai buku itu rumusnya sama seperti periode sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya masih dalam soal 1 namun poin C, yaitu akumulasi penyusutan periode 31 Desember 2022. Kita langsung buka kembali slide sebelumnya ya teman-teman, dan dilihat diakumulasi penyusutan periode ketiga ini nih.
akumulasi penyusutannya. Jadi untuk akumulasi penyusutan periode 31 Desember 2022 adalah 32 juta sekian-sekian ya teman-teman. Selanjutnya soal kedua yaitu terkait harga saham. Sebuah saham yang sedang bertumbuh dipercaya tidak akan memberikan dividen selama beberapa tahun ke depan. Jika tingkat diskonto yang wajar untuk saham itu adalah 25% dan harga saham itu 4 tahun lagi diprediksi 7.500. Hitunglah harga saham itu hari ini. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. PN atau harga saham sama dengan 7.500. Lalu N atau jumlah periode dalam 1 tahun yaitu 4 tahun. Lalu K itu tingkat diskonto atau tingkat return tahunan yang diharapkan investor yaitu 25%. Lalu saya ini didesimalkan ya teman-teman, jadi 0,25. Lalu untuk rumus mencari harga saham saat ini adalah PO sama dengan PN dibagi dalam kurung 1 plus K tutup kurung N. PN-nya itu kan tadi 7.500, lalu dibagi dalam kurung 1 plus K. K-nya itu kan tadi saya sudah desimalkan dari 25% menjadi 0,25, lalu tutup kurung pangkat 4. Jadi 7.500 dibagi 2,44, hasilnya itu 3.000 sekian-sekian ya teman-teman. Selanjutnya adalah soal ketiga, yaitu terkait yield dalam pasar. Sebuah SPN yang mempunyai nilai nominal 300 juta dan berjangka waktu 90 hari dijual dengan harga 280 juta. Berapa yield diskon bank? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. D atau besar diskon yaitu rumusnya selisih nilai nominal dengan harga pembelian. Jadi 300 juta dikurang 280 juta, hasilnya itu 20 juta. Lalu ada F atau nilai nominal surat pembendaharaan negara atau bisa disingkat dengan SPN, itu adalah 300 juta. Lalu ada T itu jumlah harga jumlah hari hingga tanggal jatuh tempo. Lalu rumus untuk mencari RDB atau yield adalah D dibagi F dikali 360 lalu dibagi T. D-nya itu 20 juta ya teman-teman, lalu dibagi F yaitu 300 juta. Selanjutnya dikali 360 dan dibagi 90. Lalu hasilnya itu 0,06. Ini hasil dari 20 juta dibagi 300 juta ya teman-teman. Selanjutnya itu ada 4 itu hasil pembagian dari 360 dibagi 90, hasilnya itu 0,24. Lalu saya rubah menjadi persen ya teman-teman, itu menjadi 24%. Selanjutnya adalah soal keempat, yaitu terkait kriteria investasi lainnya. PT Masbay melakukan investasi sebesar 50.000. Lalu jumlah arus kas per tahun adalah 25.000. Pertanyaannya adalah hitunglah payback period. Rumus dari payback period adalah investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Investasi awalnya adalah 50.000 dan arus kasnya adalah 25.000 dikali 1 tahun atau 1. Jadi payback periodnya adalah 2 ya teman-teman. Selanjutnya adalah soal kelima atau terakhir, itu terkait valuta asing. Masbay berencana akan membuka usaha bengkel motor di Tegal. Dia membutuhkan 1.000 US dollar untuk modal usaha. Berapa rupiah yang harus dia siapkan jika dia mempunyai tabungan 50 US dollar? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. SGD sama dengan 1.000 US dollar dikali 9.000 sekian-sekian, itu kurs jual.
hasilnya itu 9 juta sekian-sekian. Selanjutnya itu ada USD, 50 USD dikali 12 juta sekian-sekian, maksudnya 12.000 sekian-sekian. Itu adalah kurs beli. Hasilnya adalah 644 sekian-sekian. Jadi rupiah yang harus disiapkan Mas Bay adalah sebesar 9 juta sekian-sekian dikurang 644 sekian-sekian, hasilnya 8 juta 900 sekian-sekian. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, komen di bawah ini ya teman-teman.